Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani dan rekan tim saya atas nama Rizky Fitriani. Di kesempatan kali ini kami akan meneliti dengan judul Rancang Bangun Alat Kincir Air Otomatis pada Penyiraman Bawang Merah berbasis Arduino Mega. Mengapa kami mengambil judul tersebut? Karena melihat masih banyak petani di kampung saya, yaitu Desa Baraka, yang masih menggunakan sistem penyiraman bawang merah secara manual. Adapun studi kasus yang akan kami bahas pada penelitian kali ini yaitu 1. Perancangan alat. Perancangan alat adalah proses desain pengembangan alat, metode, teknik untuk memperbaiki efisiensi dan produktivitas manufaktur. Dengan menyiapkan mesin dan alat khusus untuk kebutuhan manufaktur saat ini. Yang kedua ada rancang bangun. Rancang bangun itu adalah sebuah proses pengembangan perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian, rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa dalam bentuk paket perangkat lunak, kemudian menciptakan sistem atau memperbaiki sistem yang ada. Selanjutnya itu ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Rizky Fitriani. Pada pendahuluan ini, kami akan membahas tentang alat penyiraman otomatis pada bawang merah. Beberapa petani di Indonesia, penyiraman tanaman masih dilakukan secara manual, dan ada juga yang bergantung pada musim hujan untuk bercocok tanam. Akan tetapi, masih banyak petani yang tidak punya cukup waktu untuk menyiram tanaman yang menyebabkan hasil produksi pertanian menjadi tidak stabil setiap musim panen. Berdasarkan uraian di atas bahwa alat penyiraman otomatis pada bawang merah sangat diperlukan bagi para petani bawang merah, sehingga penulis melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk proposal dengan judul Rancang Bangun Alat Kincir Otomatis pada Penyiraman Bawang Merah Berbasis Arduino Mega. Adapun rumusan masalah yang kami hadapi dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana merancang alat kincir air otomatis pada penyiraman bawang merah berbasis Arduino Mega. 2. Bagaimana menguji dan mengimplementasikan alat kincir otomatis pada penyiraman bawang merah berbasis Arduino Mega. Kemudian tujuan penelitian yaitu 1. Merancang alat kincir air otomatis pada penyiraman bawang merah berbasis Arduino Mega. 2. Menguji dan mengimplementasikan alat kincir air otomatis pada penyiraman bawang merah berbasis Arduino Mega. Batasan masalah yang kami hadapi dalam penelitian ini yaitu 1. Penelitian alat ini hanya dilakukan pada sawah yang memiliki tampungan air irigasi. 2. Menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai kontrol utama. 3. Pada penelitian ini dilakukan pada prototipe yang luas kebunnya 500 cm. 4. Analisa dititik beratkan pada proses sistem kontrol kincir air otomatis. 5. Menggunakan real-time clock DS1307. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Manfaat bagi peneliti. Manfaat pada penelitian ini yaitu 1. Manfaat bagi peneliti. Yang pertama, pengimplementasian ilmu dan hasil karya dalam bidang kincir air otomatis yang berbasis Arduino Mega. Yang kedua, penelitian ini sebagai kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh di perkuliahan. 2. Manfaat bagi akademik. Yang pertama yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pembuatan alat kincir air otomatis yang berbasis Arduino Mega. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu informatika khususnya dalam penelitian yaitu rancang bangun alat kincir air pada penyiraman bawang merah berbasis Arduino Mega. Ketiga, manfaat bagi petani. Yang pertama yaitu alat kincir air otomatis ini dapat memberikan solusi untuk melakukan penyiraman tanaman bawang merah secara otomatis untuk menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, membantu petani memproduksi bawang merah secara stabil dan tanaman bawang merah dapat tumbuh dengan subur. Gambaran besar dari judul yang kami buat yaitu 1. Alat kincir air. 2. Real-time clock DS1307. 3. Bawang merah. 4. Arduino. Yang pertama yaitu alat kincir air.
Alat kincir air adalah semacam roda besar yang dilengkapi dengan timba atau pengambil air yang terbuat dari bambu yang berputar karena aliran air untuk menaikkan air dari sungai ke arah sawah yang lebih tinggi posisinya. Pada penelitian kali ini kami menggunakan kincir air sprinkler. Sprinkler adalah suatu cara pemberian air untuk lahan pertanian dengan menirukan hujan dengan menyemprotkan air memakai sprinkler tersebut. Yang kedua yaitu real-time clock. Real-time clock adalah komponen IC penghitung yang dapat difungsikan sebagai sumber data waktu, baik berupa data jam, hari, bulan, maupun tahun. Komponen DS1307 ini berupa IC yang perlu dilengkapi dengan komponen pendukung lainnya seperti kristal sebagai sumber clock dan baterai eksternal 3,6 volt sebagai sumber energi cadangan agar fungsi penghitung tidak berhenti. Selanjutnya yaitu bawang merah. Bawang merah merupakan herba tahunan yang banyak tumbuh hampir di seluruh penjuru dunia. Bawang merah termasuk dalam genus Allium yang umbinya sering digunakan sebagai penyedap rasa makanan atau bumbu serta mempunyai berbagai macam khasiat obat. Selanjutnya yaitu Arduino. Arduino adalah board berbasis mikrokontroler atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR Selanjutnya yaitu Arduino. Arduino adalah board berbasis mikrokontroler atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler itu sendiri adalah chip atau IC yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut, dan kemudian menghasilkan output yang sesuai diinginkan. Adapun jenis-jenis Arduino yaitu 1. Arduino Uno, 2. Arduino Due, 3. Arduino Mega, 4. Arduino Leonardo, 5. Arduino Mini, 6. Arduino Micro, dan yang ketujuh yaitu Arduino Ethernet. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, terhitung dari bulan Juni sampai bulan Juli 2021. Dan tempat penelitian ini tuh berada di Desa Baraka, Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat penelitian ini antara lain 1 ada pompa air. Pompa air ini fungsinya untuk memompa air dari tampungan air irigasi ke alat kincir airnya. Selanjutnya ada kincir air sprinkler. Di sini tuh kami menggunakan kincir air sprinkler karena kincir air ini tuh lebih efisien digunakan di lahan pertanian dibandingkan kincir air yang lainnya. Selanjutnya ada pipa. Pipa ini fungsinya untuk mengalurkan air dari satu tempat ke tempat lain. Terus ada gergaji pipa. Gergaji pipa ini untuk memotong pipa-pipa menjadi satu kesatuan. Terus ada keran air. Fungsi keran air ini untuk mengeluarkan air dari instalasi air. Dan terakhir ada lem pipa. Lem pipa ini berfungsi untuk merekatkan pipa-pipa yang akan digunakan. Bahan penelitian. Yang pertama ada software Arduino IDE. Software ini digunakan untuk menuliskan, memverifikasi, mendebug, mengkompilasi, mengupload program yang terdapat di komputer ke board Arduino. Selanjutnya ada valve solenoid. Fungsi dari valve solenoid ini, jika ada tegangan listrik maka katupnya akan terbuka dan jika tidak ada tegangan listrik maka katupnya akan tertutup. Valve solenoid ini diletakkan di keran air sehingga keran airnya itu dapat mengalirkan air ke alat kincir air secara otomatis. Selanjutnya mikrokontroler Arduino Mega 2560. Di sini tuh kami menggunakan mikrokontroler ini karena
Microcontroller Arduino Mega 2560 ini memiliki kelebihan antara lain memori SRAM-nya itu lebih besar, memori flash-nya juga lebih besar, dan jumlah pin-nya lebih banyak. Itulah alasan kami memilih Arduino ini dibandingkan jenis Arduino lainnya. Selanjutnya ada real-time clock atau RTC. Real-time ini berfungsi untuk menjalankan fungsi waktu dan kalender secara real-time dengan menggunakan backup supply berupa baterai. Dan terakhir ada relay. Fungsi dari relay ini untuk mengendalikan dan mengalirkan arus listrik. Berikut ini adalah gambar dari rangkaian Arduino-nya. Di gambar ini terdapat rangkaian RTC, sistem Arduino Mega 2560, rangkaian relay, pompa air, PLN AC, dan keran air. Cara kerja penyiramannya itu dilakukan dimulai dengan user menginputkan data waktu penyiraman ke sistem kincir air atau Arduino Mega 2560. Selanjutnya, data akan diolah secara otomatis oleh sistem microcontroller yang terdapat di dalam sistem kincir airnya. Hasil sinyal data dari sistem tersebut akan menghidupkan pompa air sehingga dipompa menuju alat kincir air melalui keran air. Konstruksi sistem penyiramannya yaitu penyiraman yang akan dibuat adalah di mana sistem terdiri atas satu papan rangkaian yang terdiri atas microcontroller Arduino, RTC, relay, sedangkan pompa air itu terpisah dengan papan rangkaian sistem microcontroller. Hanya saja kabel relay sebagai penghubung pompa air dan PLN dipisahkan melalui model relay. Berikut ini adalah gambar dari praperancangan alat yang akan kami buat, yaitu penyiraman kincir air otomatis pada bawang merah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa sumber mata air yang digunakan untuk melakukan penyiraman bawang merah itu terdapat pada pegunungan yang langsung dialirkan ke tampungan air irigasi. Dan di sekitar pompa air ini terdapat rangkaian Arduino Meganya sehingga dapat memproses air untuk melakukan penyiraman pada lahan bawang merah ini. Nah, penelitian ini tuh menggunakan prototipe yang luas kebunnya itu 500 cm dan ukuran tabung air irigasinya itu panjangnya itu 500 cm, lebarnya 400 cm, dan tingginya 400 cm. Dan volume airnya itu bisa mencapai 42.000. Dan juga pipa yang digunakan pada penelitian kali ini tuh sebanyak 10 pipa dengan panjang per pipanya itu 5 meter. Sekian materi yang dapat kami paparkan pada video ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan kami sangat berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam pembuatan proposal ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.